Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kembali di channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera. Kali ini kita mau komunikasi dengan salah seorang petani di Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak. Ada hal yang menarik dari pola tanam yang dikembangkan oleh petani di Desa Tandem Hilir 2 ini. Biasanya rata-rata produksi di sini 6 ton, tapi Bapak ini berhasil membuktikan hasil panennya itu mencapai 8 sampai 10 ton. Bahkan menurut prediksinya, pertanaman yang dikelolanya musim tanam ini itu bisa diupayakan lebih dari 10 ton. Kita mau komunikasi langsung dengan Bapak tersebut. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Dengan Bapak siapa ini ya? Nama lengkapnya, Pak? Mas Roji. Sudah lama bertani ya, Pak? Sudah lama, Mas. Sudah cukup 30-an tahun, Mas. 30 tahun yang sudah cukup mumpuni itu ya kalau masalah pertanian ya, terutama tanaman padi. Jadi begini, Pak, kita mau bertanya ini. Padi Bapak ini berdasarkan informasi Bapak menggunakan bibit hibrida ya. Ini varietas apa, Pak? Satu Sterling. F1 Sterling ya. Ini udah umur berapa ini tanamannya nih? 43 hari. 43 hari. Jadi varietas Sterling tadi dari mulai tanam tuh kira-kira berapa umurnya, Pak? Itu dari anakan maksimum 45 hari itu, Mas. Sampai nanti berbunga itu tanam 5 hari hingga sampai pasca panen dari tanam 3 bulan nggak sampai, Mas. Tergantung cuaca Ya. 3 bulan berarti 90 hari ya, Pak? 90 hari lah itu tanam. Ya. Oh. Jadi, Pak, informasi yang berkembang, potensi dari benih padi varietas Sterling ini potensinya bisa mencapai 10 ton ya. Jadi bisa lebih, Mas. Bisa lebih ya. Oh iya. Kira-kira apa, Pak, kiat-kiatnya itu, Pak? Bisa jadi informasinya bisa bermanfaat sama petani yang lain ini. Pertama dari pengolahan lahan dulu, Mas. Pengolahan lahan ya. Pengolahan lahan, dan bagaimana kualitas lahan kita, dari sistem perawatan, bagaimana kita bisa mengamati kendala hama, penyakit, bagaimana kita bisa memberikan asupan nutrisi atau suplai pemupukan yang tepat ya, agar anakan bisa maksimal sehingga jumlah anakan itu bisa lebih produksi maksimal ya. Itu juga menjadi suatu prioritas petani agar potensi produktivitasnya itu lebih tinggi, Mas. Oh gitu ya. Kemudian, Pak, masalah penanganannya dari pertama itu kira-kira jarak tanamnya berapa dibuat untuk daerah Tandem Hilir 2 ini, Pak? Untuk kita itu sekitar 20-25 atau 20-20 cm lah itu, Pak. Itu sistem tanam pakai jajar legowo. Jajar legowo 41 bisa, 21 bisa, 41 bisa, pun bisa. tergantung kesukaan petani ya. Jadi jarak tanamnya 20 kali 25 ya. 20 atau 25 dengan satu lubangnya itu 2 tanaman. Oh gitu, Pak ya. Kemudian, Pak, sampai sekarang ini kira-kira apa kendala yang apalah yang Bapak dapatkan dalam proses 43 hari ini ya? Tentunya dalam melakukan teknik budidaya ya kita harus melihat situasi iklim. Untuk saat ini kan kalau Jawa bilang kan itu balik damen ya. Itu banyak kendala. Tentunya dari satu bakteri, ya. Kedua kali penggerek batang atau kita menjadikan suntep atau beluk kan, itu harus segera diantisipasi karena umur 40 hari itu sangat dari awal sampai 40 hari itu harus memang perlakuan itu lebih betul-betul maksimal di lapangan. Kemudian, Pak, hama penyakit lah untuk varietas Sterling ini kira-kira bisa lebih tahan nggak, Pak? Sepertinya sih varietas untuk F1 hibrida Sterling ini dia lebih ketahanan tuh dia lebih apa ya,
dibanding dengan varietas lain dia Lebih resisten ya, lebih tahan ya. lebih tahan ya. Yang dia masuk toleran lah, tidak terlalu Bapak pekat. optimis nggak ini bisa dapat 10 ton ini? Kita lihat nanti seperti apa kan. Oh gitu ya. Tapi melihat pertumbuhannya memang apa ya? Kita lihat Pak, ini ada sedikit gangguan kayaknya nih Pak. Ada. Bisa kemari sebentar Pak. Ini, ini kira-kira apa ini Pak? Itu ada pengaruh penggerek batang. Penggerek batang. Ini untuk pengobatannya gimana ini? Itu sesuai dengan apa yang memang mampu bisa menanggulangi, apakah dia bahan aktifnya itu seperti ya, sipermetrin atau dimehivo kan. Itu harus memang kita cari yang lebih tepat. Seandainya kita gunakan insektisida walaupun itu mahal, kita harus melihat perkembangan paman 1 minggu masih ada nggak gejala-gejala yang lain. Jadi kita harus memang lebih peka, harus lebih teliti kan mengatasi segala gangguan hama atau penyakit di lapangan. Gitu ya Pak. Kemudian Pak, untuk pemupukannya gimana Pak? Pemupukan tidak harus ini mas. Menurut saya itu tidak ada batasan, tapi maksimalnya kalau padi ini standarnya itu antara 3 kali Pak. 3 kali ya. Umur 1 minggu sampai 10 hari, nanti sampai setengah bulan, bisa paman 1 bulan. Itu kan Umur 1 minggu Bapak gunakan apa itu? itu melihat daripada kondisi lahan kita Pak. Lahan kita kan nggak sama kesuburan kan, tentang biologinya, tentang fisiknya, dan kimia tanah itu kan berbeda. Ada yang menggunakan urea pakai NPK sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Cuman kalau kita menggunakan produk biologi, yang pertama itu bisa menghemat. Yang kedua kali itu Produk bisa biologinya apa yang Bapak gunakan ini? Menarik sekali ini. macam-macam Pak, ada Biostar, Mikroba Agrobos. Itu banyak produk yang memang kandungan bakteri itu yang bisa membantu daripada tanah kita yang sudah tentunya kan fisik tanah kita makin lama itu makin ini Pak, makin makin berkurang kandungan biologi. Ya gitu ya. Itu sangat mempengaruhi daripada pertumbuhan gitu. Nah kalau menggunakan kimia itu sangat peka dengan gangguan hama. Artinya ini memang tulen itu organik gitu. Kombinasi Pak. Kombinasi. Melihat daripada siklus cuaca yang mungkin sangat Kelebihannya Pak dengan kombinasi ini? dia lebih tahan terhadap hama atau penyakit. Oh gitu ya. Jadi kalau kimia Tanah lebih tahan gitu ya. nah, itu kalau dari aspek tanaman dia lebih tahan. 1 tahun berapa kali tanam ini di daerah Bapak ini? Itu antara 2 kali lah maksimal. 2 kali ya. Jadi sebetulnya sahabat tani, sebetulnya ketika kita bisa mengelola secara intensif pola tanam yang ada di daerah kita masing-masing dengan menggunakan teknik-teknik yang lebih spesifikasi untuk meningkatkan produksi, kelihatannya walaupun lahan sempit tapi hasilnya lebih maksimal ya Pak. Termasuk Pak Roji nih, Mas Roji nih. Nah, Mas Roji ini berhasil beberapa kali pertanamannya itu mencapai produksi yang tinggi. Kemudian Pak, kira-kira apa yang mau Bapak siapkan ini menjelang ini kan 43 hari Pak. Jadi kalau dihitung itu 50% lagi menunggunya ya kan Pak? Antaranya seperti itulah. Setelah 90 hari kan panen. Iya, berarti sekitar ini 45 hari lagi. Sudah fase generatif ini ya. Kan ini sudah menunjukkan masih bunting muda ya kan. Kita seminggu lagi ini sudah bunting tua. 5 hari lagi ini sudah mulai berbunga. Sekitar antara 60-an hari lah gitu. Itu nanti bisa kita lihat itu seperti apa kondisi bentuk bodinya dari bunting muda sampai bunting tua sampai dia berbunga, nanti kita bisa lihat kembali gitu ya Pak. Sama-sama kita di lapangan, sama-sama kita melihat kondisinya seperti apa, jumlah bulunya itu berapa dibanding dengan varietas-varietas yang lain kan. Jadi artinya Bapak optimis dengan menggunakan Sterling. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Benih Sterling kodenya berapa ini Pak Sterlingnya? Nah,
itu agak saya lupa. Pokoknya dia untuk F1 hibrida SHS6 Sterling. atau itu SHS6 SHS6 ya. SHS6. Oh iya iya. Sahabat tani, sore hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik dari Bapak Roji, salah satu petani di Desa Tanam Hilir 2. Dan Bapak Roji ini berhasil mengelola pertanamannya sehingga dalam umur yang 43 hari ini kondisi tanaman seperti ini. Kondisi tanamannya cukup sehat dan ini cukup menarik. Bapak Roji ini menggunakan benih hibrida Sterling SHS6. Sahabat tani, Anda bisa menghubungi Bapak Roji di Desa Tanam Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Demikian liputan channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.